Kalau di militer kalian ngomong gitu nggak apa-apa. Nggak terlalu paham sih Pak. Soalnya saya dulu tuh jujur saya ketinggalan materi ini. Jadi Oke, yang ya nggak paham di mananya? apa? Yang nggak paham di mananya? Nggak apa-apa, mending mending ngomong gitu loh. Jangan jangan saya nggak marah. Saya dari tadi juga nggak marah-marah kan. Saya dari tadi ketawa-ketawa. Lucu aja sih. Ya, yang Yang mana yang mana? yang ini Pak, Dari awal ngerti nggak? yang soal satu ini itu cara ngitungnya itu Pak. Cara ngitungnya gampang, hanya perkalian. Kalau cara ngitung ya, tanyakan ke teman-temanmu. Cuman kali-kali aja 0,04 dikalikan sekian, dikalikan sekian. Cara ngitungnya gitu. Perkalian, pembagian, udah. Kebetulan tambahan sama kurangan nggak ada di sini. Jadi hanya perkalian dan pembagian cara ngitungnya. Cuman apa yang dihitung, nah itu harus hati-hati. Paham nggak? Nggak ngerti. Dari awal nggak ngerti. Ini 0,99 deh. 0,99 yang ada di tabel ini kamu ngerti nggak dapatnya dari mana? Tidak Pak. Oke, nggak ngerti. Ya wis nggak apa-apa. 0,04 di sini ngerti dapatnya dari mana? Tidak Pak. Nggak. Ini 1 ampere ini ngerti dapatnya dari mana? 1 ampere. Ini. Bentar Pak. Atau ini 4 ohm. Itu dari soal. Dari soal yang mana? Di sini ada 1 ampere, 5 ampere, 4 ohm, oke, dari sini ya. Ini dimasukkan Ya, ke sini. Kalau yang 1 ampere ini ngerti dari mana? 1 ampere itu dari volt. 1 ampere mili. Itu mili ampere ke ampere. Mili ampere ke ampere ini 0,1. Ya. Berapa Rek tadi? 0,01, sorry. Bukan 0,1, 0,01. Ini 0,01 ampere. Bukan 1 ampere. 1 ampere dapat dari mana tahu? Nggak tahu. Nih dari sini. Dari soal juga ya. Ya. 1 ampere dimasukkan ke sini. 0,99 dapat dari mana? 1 ampere ini target range-nya dikurangi full scale-nya. Full scale tapi harus dikonvert dulu jadi ampere. Ya. Oh, berarti kurangi Ya. 0,01 itu Pak ya? Ya. Paham? Tapi itu belum selesai karena di sini ini masih belum ada isinya. Yang kamu tanyakan yang dicari kan ini sebenarnya. Nilai akhir yang dicari itu R-nya ini. Caranya gimana? Ya gini cara ngitungnya. Pembagian aja 0,04 dibagi 0,99. Paham? Bentar Pak, masih memahami Pak. Oh ya, ya udah. Yang lain dulu. Yang lain ada yang masih bingung nggak? Silakan. Zulfi. Satu-satu dulu ya. Nanya Pak, misal apa kalau di tabel itu kan ada apa yang mili sama yang enggak satuannya bukan mili. Itu boleh nggak misalnya harus mili atau memang apa dibikin kayak misal resistor biasa ukuran resistor bukan mili. Itu ada ketentuannya nggak Pak untuk dalam tabelnya? Ini dah di jawaban terakhir ini. Atau di dalam tabelnya, di dalam tabel tidak ada resistor yang mili. Yang mana? Yang ini dah. Ini dah. Maksudnya gini Pak, apa kan itu yang arus misalnya arus kan ada yang 10 mili. Oh sorry.
saya salah mute. Harusnya saya yang mute karena saya batuk. Terus sorry. Gimana? Kan yang apa harusnya ada 10 mili Pak. Nah itu kan yang lainnya itu enggak, bukan satuannya bukan mili Pak. Itu di dalam Oh, tabel gitu. harus mili atau ada kayak diubah dulu biar enggak mili atau gimana Pak? Iya. Jadi itu sebenarnya senyamannya kalian, ya, senyamannya kalian. Pertama, kalau saya ya, saran saya kalau di awal kalian tulis lengkap. Misalnya ini 10 mili, ya bagus pertanyaannya. Biar kalian tidak bingung, itu jangan ditulis 10 mili, tapi ditulis 0,01. Paham? Karena apa? Karena nanti kalian akan bingung sendiri. Nah, cuma kalau misalnya mungkin yang Junianto tadi ya, siapa namanya Junianto kan ya, atau siapa namanya? Oh, Junito, sorry Junianto, sampai Junianto sopo itu. Junito ya. Kalau yang Mas Junito ini dia langsung 10 mili. Panggilannya Junito kan atau Putra atau Lesti atau Awan atau siapa? Junito. Oh, Junito ya. Nah, kalau yang Junito ini dia ditulisnya 10 mili karena dia tidak bingung. Cuma kalau misalnya kamu bingung, kamu tidak ada masalah ditulis 0,01. Saya misalnya kamu ujian, saya koreksi, ya saya ngerti gitu loh. Bahwa 0,01 ini ya ampere. Asalnya dari mana ya? Dari 10 mili ampere. Kalau saya ngerti itu. Cuma kalau misalnya kamu takut bingung sehingga takut salah, karena kalau misalnya ini salah, nanti ininya salah. Ini salah, ya ininya salah. Ya kan? Ininya mesti salah. Ya udah, saya nggak usah koreksi ke bawah. Ke bawah juga kemungkinan besar salah. Ya enggak? Logikanya kan gitu. Di tabel pertama aja bingung, ke bawah kan kemungkinan besar bingung. Nangkep nggak? Iya Pak. Ya nggak apa-apa, biar kamu tidak bingung, ditulis lengkap. 0,01, nggak ada masalah. Ya, oke? Iya Yang Pak. lain, coba Abdurrahman Al-Hotib, silakan. Gabriel habis ini ya. Oh, permisi Pak, izin bertanya. Itu tadi yang 0,04 dari mana Pak? Saya kurang nangkep tadi Pak. Terima kasih. 0,04 dari mana? 0,04 itu dapatnya dari sini. Nah, ini dari mana? Ini dari 10 mA dikalikan 4 ohm. 10 mA apa ini? Full scale-nya, Fs ya. Kalau di PPT-nya Pak Fauzi itu disingkatnya Fs. 4 ohm itu apa? R-nya. Kan V sama dengan rumusnya apa? Dikalikan R. Ya kan? Sehingga mencari R sama dengan V per I yang di terakhir. Nah, ini mencari 0,04-nya. Nah, karena ini dihubung R sun ya. Sun itu seri. Sorry. Paralel, sorry. Sun itu paralel, sorry. Sun itu paralel. Ya. Jadi R paralel, kalau kalian bingung bahasa Maduranya itu, bahasa Maduranya R sun itu R paralel ya. Jadi kalau ada yang dari Madura mesti ngerti, apalagi Jawa. Atau di luar Jawa juga nggak apa-apa, mesti ngerti. Paham? Nah, untuk mencari 0,04 itu V ya. Kalau di Junito ini dia nulisnya E. Kalau di apa namanya di PPT itu E. Tapi kalau kalian udah terbiasa V, V aja. Mencari V-nya itu 0,04, 10 mA dikalikan 4 ohm. Ini dapat dari mana? Ini diketahui di soal. Ya. Kalau di soalnya Pak Fauzi itu coba cek nanti di PPT-nya. Kalian bisa cek sendiri ya. Paham, Mas Abdurrahman? Paham Pak, terima kasih Pak. Ya. Gabriel, silakan. Eh, mau bertanya Pak, ini punya saya itu yang hasilnya itu sama, tapi caranya berbeda Pak. Di Gimana? sini Gimana? punya saya itu enggak mencari voltase, tapi langsung Pak. Gimana? Bisa share screen nggak kamu? Bisa Pak, Ya, bisa silakan. Pak. Paling bentar ya, habis ini ya kalau mau tanya. Sorry, saya sambil ambil air ya. Nggak apa-apa, kalian share screen dulu bentar. Nah, di sini caranya gini Pak, punya saya. Kita langsung cari kayak gini.
Ya, sorry baru saya ambil air. Bedanya apa ini, Mas? Ini Pak, saya kan nggak mencari fault dulu, langsung saya hitung Pak. Iya. Terus bedanya apa? Nah itu Pak, maksudnya yang apa itu, yang benar itu mencari fault dulu atau langsung kayak gini? Sama aja ini, Mas. Sama Oh aja. alah, sama saja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Enggak, bentar. Ini biar kamu nggak bingung ya. Biar kamu nggak bingung. Nggak apa-apa. Ini sama aja. Sama aja. Ini IM dikalikan RM, ya. IM dikalikan RM. IM-nya itu dapat dari mana? IM-nya itu sudah diketahui Pak, 1 Yang mana? miliampere. Nah, Yang ini. dari soalnya toh. Iya, Nah, terus RM-nya. RM-nya sudah diketahui ini 100 ohm. Nah, coba kamu lihat yang PPT-nya Pak Fauzi. Coba. Ada PPT-nya Pak Fauzi kan? Coba dibuka juga di Google Chrome, coba. Halaman 11. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Atau kerjanya Junito tadi. Ada nggak? Nggak ada. Kerjanya Junito nggak tahu. Nggak punya. Atau yang Pak Fauzi deh. Pak Fauzi. Iya Pak, masih mencari Pak yang Ya wes, saya aja yang share screen biar nggak kelamaan ya. Sebenarnya materi saya bukan ini, materi saya osiloskop malah. Ini ya, yang lain juga termasuk Gabriel. Nah, tadi yang ditanyakan gimana Pak kalau langsung? Sebenarnya sih sama aja. Sama ajanya tuh di mana? Ini 0,04 itu dapatnya dari mana? Dari ini toh. P di sini kan? Ya enggak? Di sini ada 4 ohm sama 10 ohm, diketahui. Kenapa kok ini dibuat tabel? Ini biar membuat tidak bingung. Kalau misalnya Gabriel ngerjakan ini tidak bingung, boleh enggak? Kalau saya tidak ada masalah. Yang penting kamu enggak bingung. Cuma teman-temanmu yang lain itu belum tentu seperti kamu. Tadi aja saya nggak nyebut nama ya. Tadi aja ngikutin kan, beberapa teman-temanmu masih bingung gitu. Itu padahal pakai tabel. Kalau nggak pakai tabel ya sama aja. Nih 0,04 dapatnya dari mana? Dari 10 miliampere dikalikan 4 ohm. Ini toh. Cuma langsung dimasukkan ke sini. 0,99 itu 0,99 dapat dari mana? Dari sini toh. 1 dikurangi ini kan? Ya enggak? 1 dikurangi 10 miliampere. 1 ampere dikurangi 10 miliampere. Coba Gabriel share screen lagi. Yang barusan. Halo Gabriel. Mana Gabriel? Hilang udah. Tidur. Iya Pak, maaf tadi mic-nya agak error. Oke, coba di-share lagi yang kamu share barusan. Ya. Sama enggak? Sama Pak, sama. Bukan yang barusan. Jangan yang slide situ, nanti bingung teman-teman. Ya. Sama Pak. Iya, sama-sama. Cuma ini kerjanya lebih detail. Saya harus menjelaskan lebih detail ya. Kalau kamu lebih paham begini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pakai aja ya. Yang penting kamu nggak bingung ya. Kalau misalnya di range pertama aja salah, artinya kalau ke bawah ya saya nggak usah ngoreksi, saya langsung coret aja semuanya. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya wes, yang lain silakan. Siapa? Vali. Bingung di mana? Baik Pak, sebelumnya permisi, mungkin saya masih bingung itu Pak. Tadi di soal kan diketahui R-nya itu
4 ohm. Lalu di tabel itu 4 ohmnya dimasukkan ke kolom movement. Kenapa tidak ke kolom total? Mungkin saya belum paham di situ, Pak. Terima kasih. Oh gitu. Gini, jangan kebingungan perihal nama ya. Maksudnya begini, tabel ini kan hanya membantu ya. Tabel ini hanya membantu. Di sini ada movement, ada ersan, ada air total. Kalau saya cenderung kan dari tadi saya nggak nyebutkan ini kolom apa, dan kolom apa. Begitu kan ya? Nah, cuma yang lebih saya tekankan di sini adalah kamu harus tahu bahwa cara menghitungnya seperti ini. Nah, di sini ini hanya membantu. Ini adalah tools pembantu. Nah, kalau misalnya ya, nih, kalian lihat aja, kamu lihat aja di movement. Movement itu apa sih, Pak, gitu. Movement itu pertama kalian lihat adalah semua yang diketahui. Iya enggak? Yang diketahui 0,04, 10 M, termasuk R4. Itu kan diketahui semua kan? Ya, 0,04 ya emang hasil pengalian, ya cuma itu diketahui gitu loh. Nangkep nggak maksud saya? Jadi dilihat itu ciri-cirinya. Kalau misalnya ini dibolak-balik ya, dibolak-balik, kamu itu nggak bingung gitu loh. Nangkep nggak maksud saya? Jadi misalnya nih, ersan di R paralel. Namanya aja ya R paralel. Kalau kolom R paralel kan ya. Di sini kan kolomnya R paralel. Tapi kenapa kok isinya ada tegangan, ada I, terus ada V-nya, Pak? Ada tegangan, ada V, ada I, sama ada R-nya, Pak. Padahal judulnya adalah ersan. Itu kamu bingung sendiri gitu. Ya. Cuma yang perlu diingat, yang untuk mengisi ini ya, yang untuk mengisi masing-masing kolom itu dan masing-masing baris itu apa? Misalnya gini, kalau kita mendesain ampere meter ya, ini kan kita ngomong ampere meter kan, ammeter itu kan ampere meter toh. Nah, kalau ampere meter itu nanti di dalamnya ya, di dalam rangkaiannya itu dihubungkannya secara paralel. Kenapa kok di sini keluar ersan? Nah, kalau R paralel itu tegangannya sama. Ya, ciri-cirinya kan gitu, R paralel tegangannya sama. Nah, kenapa Pak kok paralel tadi? Itu ya kata saya tadi, nanti ada pembagi tegangan. Pembagi tegangan itu kalian akan belajar lebih dalam di rangkaian listrik. Cuma rangkaian listrik kalian kan belum terima nih sekarang. Nah, nggak apa-apa, diterima aja dulu bahwa untuk menggunakan ampere meter, untuk mendesain sebuah ampere meter, itu akan dihubungkan secara paralel. Jadi kalau di dalam multimeter kalian, ya, di dalam multimeter kalian itu kan ada ini ya, nih, multimeter Sanwa. Nih, multimeter Sanwa. Ada harganya. Ini saya bukan promo Sanwa ya, saya bukan salesnya Sanwa. Kebetulan aja di departemen pakai Sanwa dan di banyak industri juga pakai Sanwa. Nah, di sini ini kan ada tipenya ya, ada tipenya. Ada mode-nya, ada modenya kan. Ada ACV, ada DCV, ada DCA, ya kan, ada ohm. Nah, kalau yang di DCA ini, nih. Ya kan kalau misalnya kalian selektornya kalian ganti-ganti tek 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 gitu kan ya. Sampai di sini. Nah, ini di dalam sini di area sini ya, di area sini, ya ini sudah ada rangkaian secara paralel. Nah, kalau di area sini ini sudah ada rangkaian secara seri. Di area sini juga sudah ada rangkaian secara seri. Nah, jadinya kalau pakai multimeter, namanya aja multimeter kan. Ya udah, kalau multimeter artinya kan multi kan. Dapat dipakai lebih dari satu, ya kan? Nah, itu di dalamnya sudah ada rangkaian itu. Cuma kalau misalnya kita ngomong sekarang khusus ampere meter ya, ampere meter, kita akan mendesain sebuah ampere meter, khusus ampere meter. Jadi tidak ada voltmeternya, hanya ampere meter. Nah, ini di dalamnya itu ada rangkaian paralel. Sehingga di sini ditulislah R. Nah, biar kamu tidak bingung, kamu tidak usah melihat ini. Yang kamu lihat ya cukup ininya aja. Biar kamu nggak bingung ya. Kalau saya sih. Cuma kalau misalnya tipemu harus ditulis juga ya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu.
Saya juga ngoreksi tidak akan langsung saya coret kalau misalnya berbeda dengan saya. Saya sangat objektif, artinya oh ini begini, oh ini begini. Ya, paham nggak, Fali? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Fali? Mungkin kalau dari saya belum ada, Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak untuk mendesain ampere meter dulu ya. Halo, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo guys. Halo guys, saya kayak YouTuber aja. Gimana guys? Udah ngerti nggak guys? Untuk saya sudah, Pak. Oke. Ammeter. Kemarin materinya sampai mana? Ammeter, voltmeter, sampai ohmmeter? Enggak? Sampai ohmmeter juga, Pak. Oh ya udah. Ketiga-tiganya. Ya. Masih bingung nggak? Atau sudah cukup review saya? Kita beranjak ke osiloskop. Atau gimana? Ammeter oke lah ya. Coba saya tanya voltmeter. Mana tadi Junito? Junito ada nggak? Halo Junito. Ada. Coba jelaskan yang ke teman-temanmu untuk yang voltmeter. Iya, jadi desainlah voltmeter untuk pengukuran tegangan dengan 4 buah selektor, range 20, 30, 50, dan 100 volt. Jadi 20-nya dimasukkan ke kolom kanan atas sebelah kanan, terus 500 sama satunya tetap di kiri di bagian bawah. Terus ini cari R total, cari R yang sebelah kanan bawah. Jadi V per I sama dengan 20 per 1 mili, ini dijadikan volt, jadinya 0,001 sama dengan 20.000 ohm sama dengan 20 kilo ohm. Sorry, 0,001 apa? Ampere. Ya, terus lanjut. Yang R multiplier ini yang tengah, R total dikurangi R movement. Yang 20.000 tadi, 20.000 kilo ohm dikurangi 500 yang diketahui di soalnya, jadinya 19.500 ohm atau 19,5 kilo ohm. Yang ini E sama dengan I kali R, itu E yang bagian kanan atas, kiri atas. Sama dengan 1 dikali 500 sama dengan 500 dijadikan volt 0,5 volt. Terus yang E yang kedua ini E yang bagian R multi. I kali R sama dengan 1 dikali 19,5 kilo sama dengan 19,5 volt. Oke, yang lain gimana? Bingung nggak? Atau udah ngerti untuk voltmeter? Coba yang bingung, raise hand coba. Tiga 30 anak ya, 30 anak sepertiga kelas lah. Bingungnya di mana? Ayo coba ada yang bisa ngomong nggak? Yang bingung di mana? Sepertiga kelas ya, anggapan saya 2/3 kelas, 30% masih bingung. Nggak banyak lah, kalau nggak banyak udah alhamdulillah lah, artinya tinggal dikit aja paling udah ngerti. Bingungnya yang di bagian mana? Coba ada yang bisa mewakili nggak? Silakan. Bingungnya dari awal kah atau di mana? Di mana? Nggak apa, cerita aja.
Halo guys. Ini mana ini nggak ada suaranya ini. Ayo Rek, masa udah ikut LKMM nggak ada yang berani ngomong. Jelasinnya pelan-pelan Pak, tadi kecepatan. Oh, jelasinnya pelan-pelan tadi kecepatan. Jelasinnya saya atau jelasinnya Junito? Halo, Pak Was? Ya Pak, Jelasin saya yang menjelaskan atau temanmu yang menjelaskan yang kecepatan? teman saya Pak. Apa? Oh, Junito. Junito nanti kalau jelasin jangan cepat-cepat. Itu masukan ya. Jadi kalau misalnya kalian belajar ke Junito, Junito tolong kalau jelasin jangan cepat-cepat. Halo Junito, mana Junito? Siap. Ya, siap tuh katanya. Yang lain gimana? Ada yang bingung? Yang bingung yang mana? Fawas tadi jelasin kecepatan nggak ngerti belas atau ada yang nggak ngerti di mana? Nggak ngerti sama sekali atau gimana? Ya kayaknya dari awal Pak. Ampere meter ngerti? Ngerti Pak, ngerti. Oh, voltmeter nggak ngerti? Oke, yang lain gimana? Yang lain, yang 30 anak terutama tadi ya, yang 30 anak. Ngerti nggak? Apa dari awal juga? Iya Pak, sama dari awal. Oke, dari awal. Ya weh, saya jelaskan juga ya. Yang lain mungkin yang ngerti nggak apa-apa. Ini sebenarnya soalnya ada yang kurang. Nomor 3 ya, 20-30 volt. Nah, yang kurang apa? Kalau yang nomor 1 tadi kan diketahui ya, diketahuinya itu sebentar. Diketahuinya itu jelas ada R 4 ohm, full scale-nya 10 mA. Nah, kalau yang di sini ini Junito kurang menuliskan soalnya. Soalnya apa Junito yang kurang? Yang itu Pak, yang 500 sama yang full scale 1 mili. Ya, 500 itu apa? 500 ohm. R sama dengan 500 ohm. Full scale. 1 mili ampere. Full scale-nya berapa? 1 mili Berapa? ampere. 1 mili ampere. Miliampere. Nah, jadi temanmu ini ada yang kurang. Nah, makanya bingung. Tapi kalau misalnya Junito mungkin Junito udah terbiasa ya, makanya dia nggak bingung gitu. Tapi kalau yang lain mungkin kurang paham karena sorry. Aduh. Gimana nih? Nih, kalau mau ditambahkan itu R sama dengan 500 ohm. Full scale ya, full scale sama dengan berapa? 1 mili ampere. 1 mili ampere kalau dijadikan ampere berapa? 0,01. Berapa? 0,001. 0,001 ampere. Atau kalau mau pengen gampang, 1 dikali 10 pangkat minus berapa? Minus 3 ampere. Ya, ini terserah kalian. Kalau saya sih lebih senang yang ini. Kalau saya yang 10 pangkat minus 3. Kalau saya. Cuma kalau misalnya kalian lebih senang 0,001 Pak karena kelihatan banyak nolnya, ya nggak apa-apa. Saya juga tidak akan melarang kalian. Karena mungkin kalian senang nulis 0 misalnya. Yang penting nilainya nggak 0 aja ya. Oke. Kemudian lihat ya nih. Di kotak ini ya, di kotak. Sama tadi buat tabel juga. Nah, kalau itu sorry. Jelek banget tabelnya. Nggak apa-apa. Nah, kalau yang tadi itu kan dihubungkannya secara ampere meter itu kan dihubungkan ke bebannya pakai secara apa? Ada yang ingat nggak? Seri. Ampere meter itu dihubungkan ke bebannya secara seri. Karena apa? Karena di dalamnya sudah ada pembagi tegangan yang dihubung secara paralel.
Nah, kalau voltmeter ini dihubungkan ke beban secara apa? Paralel. Secara Paralel. benar. Jangan ragu-ragu. Ya, gitu loh. Paralel. Kalau ragu-ragu itu kelihatan kayak kalian jarang make gitu loh. Ya kayak misalnya saya ngomong, pernah saya asumsikan kan kayak HP-mu itu bentuknya tabung gitu. Kan kalian negas, enggak Pak, bentuknya enggak tabung gitu toh. Terus atau saya ngomong, Rek, ban roda itu bentuknya kotak gitu. Ya kalian kan langsung enggak Pak. Atau bumi itu datar Rek gitu. Ada yang golongan bumi datar ada di sini. Ya nggak apa-apa. Mungkin kepercayaannya secara sains begitu ya. Nah, oke, kembali lagi. Kalau misalnya voltmeter itu dihubungkan ke bebannya secara Paralel, Pak. paralel. Nah, gitu loh, percaya diri. Secara paralel. Sehingga di dalamnya atau komponen dalamnya itu harus ada secara serinya. Ya. Nah, kalau secara seri itu apa yang sama kemarin? Ampere, Pak. Ampere, benar. Makanya di baris kedua ini ampernya adalah 1 mili ampere atau 10 pangkat minus 3 ampere atau 0,001 ampere. Ya, karena ini hubungannya seri. Oke. Kemudian langkah yang perlu ditempuh pertama adalah cari namanya R total. Kenapa Pak kok R total? Karena di dalamnya itu kita asumsikan ada R seri atau R multiplier namanya. Ya. Nah, R total adalah V yang diketahui dibagi I yang diketahui. V yang diketahui itu apa? Yang 20 volt. Ya kan? Sama 0,01. 0,01 itu apa? Ini. Ya. Oh, sorry, V bukan V yang diketahui ya, tapi V yang dicari target. Karena di sini ada target range-nya itu ada 20, 30, 50 dan 100. Ya. Nah, untuk mendesain yang 20 volt dulu ya. Ini kan ada 20 volt kan. Nah, untuk mendesain yang 20 volt ya. Caranya pertama, R total adalah 20 volt dibagi 0,01. 0,01 itu diketahui di soal. Ini Junito kurang. Ya. Nilainya 20.000 ohm atau 20 k ohm. Nah, 20 k ohm ini kalian tulis kalau di tabel itu di pojok kanan bawah nih di sini. Ya. Oke. Nah, setelah itu karena kalian sudah dapat R totalnya, kalian kan harus mencari R movement-nya atau R yang akan dipakai. Ya. Caranya R total itu dikurangi 500. Nah, R totalnya udah tahu kan ini. Nah, 500 dari mana? 500 itu dari sini diketahui dia. Ya. Hasilnya 19,5 kilo ohm atau 19.500. Itu adalah L multiplier. L multiplier di mana? Kalau misalnya kalian di bukunya di PPT-nya Pak Fauzi itu kalian akan kelihatan. Nih. Nih. Kelihatan PPT-nya Pak Fauzi kan? Di halaman 23. Tuh, ada R multiplier. Di sini ini hubungannya seri. Ya. Tapi kalau voltmeter dia dipasang secara paralel. Oke. Kembali lagi ke pekerjaannya Junito. Nah, udah ya, tadi kan udah ketahuan tuh, udah dihitung apa namanya? Nilai R multiplier-nya. Multiplier sampai multiplier ya. Berapa, Pak? Ya ini nilainya. Loh, mana nih nggak bisa ngedraw? Ini. Kok nggak bisa? Bentar. Nih, udah ketahuan 19,5. 1 dikalikan 500. 1 itu dari mana?
1 dari mana coba? Nih, I dikalikan R. 1 ini dari mana? Harus yang diketahui, Pak. Harusnya? Yang diketahui, yang ada di soal itu. Oh ya. Kalau yang diketahui tadi berapa? 1 miliampere. Kok cuma 1? Artinya dia kurang. Ya. Halo Junito? Halo Junito? Iya Pak, ya. Ya. Enggak itu, tapi yang terakhir itu kan hasilnya kan ini jadinya 500 milivolt. Terus ini saya jadikan 0,5 volt, Pak. Temanmu bingung. Ya. Kamu di sini nggak nulis satunya. Tapi kalau kamu ngerti nggak apa-apa ya. Kalau kamu ngerti nggak apa-apa. Ya. 1 di sini ya. 1 di sini ini maksudnya 1 miliampere yang diketahui di soal. Dikalikan 500. 500 ini apa? 500 ini yang diketahui ya. Nah, kalau kayak gini ini nggak boleh Junito. Kenapa? Karena di sini satuannya ini miliampere, terus di sini satuannya adalah R sampai. Satuannya adalah ohm. Ya. Hasilnya nanti harusnya bukan 500 milivolt. Ya, saya ngerti sih maksudmu, cuman kalau begini ini nggak bagus ya. Kalau milivolt ya miliampere dikalikan ya mili ohm. Paham nggak? Iya, Pak, paham. Ini untuk yang lain juga ya. Nah, hasilnya 0,5 volt. 0,5 volt dimasukkanlah ke awal sini. Ya, kemudian kita cari berikutnya. I dikalikan 19,5. Dapatnya ya sekian. Ini sekali lagi ini miliampere, terus ini kilo ohm ya. Jadi satuannya adalah 19,5 volt. Masukkanlah ke tabel sini. Kok ke R? Ke volt, sorry. Ke 19,5 yang di atas ini, sorry. Nah. Ada yang masih bingung nggak? Nggak apa, kalau ada yang mau tanya silakan. Daripada nanti ujian bingung. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah jelas? Sebenarnya sih udah jelas sih harusnya. Cuma nggak apa kalau masih bingung. Nggak apa. Halo, ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas apa belas? Jelas, Halo, Pak. halo. Jelas, Pak. Jelas ya. Ya wes. Oke, lanjut ke ohmmeter. Perlu lanjut atau enggak ohmmeter? Atau sudah paham ohmmeter gampang? Halo? Halo guys? Lanjut aja, Bu. Lanjut ke ohmmeter atau lanjut ke materi lainnya? Materi lainnya sih osiloskop. Ohmmeter dulu, Pak. Ohmmeter dulu aja, Bu. Ohmmeter masih bingung? Ini saya mengulang yang kemarin dong. Saya nggak ngajar belas hari ini lah. Oke, Junito coba jelaskan dulu. R, silakan. Iya Pak, sebenarnya saya juga kurang paham sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya jadi di sini ini saya buat apa skalanya ya, kurang ke atas sedikit Pak. Nah jadi ini pengukuran untuk 100 ohm. Jadi kan yang untuk 100 ohm ini kan berarti kan kalau perbandingannya ini sampai 100 kilo ohm kan berarti perbandingannya 0,001 ya. Terus full scale-nya itu 1 miliampere. Jadi kalau apa itu di panahnya menunjukkan ke arah 100 ohm berarti arus yang apa? Yang mengalir itu cuma ke bawah dikit, Pak.
arus yang mengalir itu cuma 0,01 miliampere atau 1 mikroampere. Terus kita cari R total. R total sama dengan E per I sama dengan 9 volt. Sudah diketahui di soal. Per 1 mikroampere sama dengan 9.000 kilo ohm. Terus cari R yang buat selektor. R yang buat selektor 9.000. Masih yang sebelumnya, Pak. Sebelumnya. 9.000 kilo ohm dikurangi 500 ohm. Jadinya untuk selektor yang pertama itu 8.999,5 kilo ohm. Nah, untuk mengukur yang 1 kilo ohm perbandingannya dengan 100 kilo ohm tadi kan perbandingannya berarti 0,01 dikali full scale-nya 1 miliampere sama dengan 0,01 miliampere. Terus cari R totalnya E sama dengan I sama dengan 9 volt per 0, miliampere sama dengan 900 kilo Suaramu ohm. kecil, kecepatan juga, jangan cepat-cepat. Pelan-pelan aja. Ya, ini diulang, Pak, yang mulai selektor Ya. 2 ini. Ya, jadi perbandingannya tadi yang di Bentar. Ini 1 kilo ohm kan ya. Nah, ya, kalau kita buat nih, tadi Junito itu udah yang nomor buat 2 ini, Pak, yang nomor 2. ya. Jadi No. ada 10 kilo ohm, 20 kilo ohm, ada 30 kilo ohm, ada 40 kilo ohm dan seterusnya sampai 100 kilo ohm. Ya, kalau perbandingannya dengan 100 kilo ohm kan kalau yang satu kan berarti 0,0 berapa tadi ya, lupa aku. Bentar, Pak. Nih, Perbandingannya berarti 0,01. Kalau dengan 100 berarti 0,01 dikali full scale-nya 1 miliampere. Berarti arus yang mengalir di selektor kedua itu 0,01 miliampere. Terus cari R totalnya E per I sama dengan 9 volt per 10 mikroampere ini dari 0,01 miliampere sama dengan 900 kilo ohm. Terus cari R yang selektor 2-nya 900 kilo ohm dikurangi 500 ohm dari soal sama dengan 899,5 kilo ohm. Untuk yang mengukur yang 100 kilo berarti kan perbandingannya 1 ya, itu apa fullnya ke kanan itu kan 1 jadi. Nah, itu yang untuk 100 kilo ohm ke kiri, mentok ke kiri, jadinya sama dengan perbandingannya sama dengan 1:1. 1 dikali full scale 1 miliampere sama dengan 1 miliampere. R totalnya E per I sama dengan 9 per 1 mili sama dengan 9 kilo ohm. R selektor ketiga berarti 9 kilo ohm dikurangi 500 kilo ohm sama dengan 8,5 kilo ohm. Saya nggak yakin, Pak, benar apa salah ini. Gak yakinmu di mana? Ya, yang cari R selektornya ini, Pak. Caranya kemarin di PPT itu saya bingung. Ini kok dijelasin Pak Fauzinya gimana? Gitu. Ya gitu, Pak. Cuma saya memahaminya kurang paham. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau mencari ohmmeter di sini tuh yang penting itu perbandingan ini. Ya, kuncinya itu ini. Kenapa? Karena nanti ini akan mencari nilai R total. Ya. Nah, R total itu dapat dari mana? Dari E dibagi I. Nah, E ini di mana? Ini diketahui. Ya, E ini diketahui. Jadi E itu adalah sumber baterai yang kamu gunakan untuk ohmmeternya. Paham? Halo, guys? Paham ya? Nah, kemudian ini 9 volt, udah jelas. Nah, I adalah 1 miliampere. 1 miliampere itu dapatnya dari mana? Dari sini. Nah, ini dari mana sih? Hasil perbandingan dikali 1 miliampere. 1 miliampere di mana? Ini diketahui di soal. Ya, makanya dari tadi Junito itu dikalikan 1 miliampere. Kenapa? Karena itu diketahui di soal. Nah,
Coba kalian buka yang ada PPT-nya Pak Fauzi itu di halaman 32. Nah, itu akan kelihatan 500 ohm full scale-nya adalah 1 mili ampere. Nah, paham? Atau lagi OTW buka? Silakan, halaman 32 OTW buka. Makanya nih, yang perlu kalian lihat, yang penting tuh ini, kuncinya kalau mencari ohmmeter tuh ini. Nanti dikalikan full scale-nya. Ya. Halo, guys? Udah dibuka belum PPT-nya Pak Fauzi? Sudah Pak. Udah. Ya, di halaman 32 itu kan ada soalnya ya. Kalau siapa namanya Junito harusnya ditulis juga di soal diketahuinya, cuman dia nggak ditulis. Nah, nih di sini desainlah sebuah ohmmeter dengan 3 buah selektor agar dapat digunakan untuk mengukur 100 ohm, 1 kilo ohm dan 100 kilo ohm. Nah, jadi yang perlu kalian ingat itu ininya. 100 ohm, 1 kilo ohm dan 100 kilo ohm. Nah, sebenarnya ada lagi ini 500 ohm dan Fs1. Nah, ini ada nih. Nah, cuman Fs1-nya ini apa? Miliampere ya, Junito? Gimana, Pak? Yang full scale ya, Pak ya? Iya, full scale-mu berapa ini? 1 mili sama kayak yang di soal. 1 mili kan? Cuman punyamu ini cuma 1 gitu. Ya, Nah, itu ini tadi saya tipe, Pak, kurang. ya, salah itu akibatnya ya. Jadi itu harus ditulis lengkap. Biar apa? Biar kamu tahu gitu. Nangkap? Nah, nanti yang 500 ohm ini fungsinya di mana, Pak? 500 ohm. Nah, 500 ohm itu fungsinya nanti untuk bahan pengurang. Nih, bahan pengurang. Kenapa? Karena nanti harus dihubung secara seri kalau di dalam ohmmeternya. Ya. Kalau di PPT-nya Pak Fauzi ini saya sembari buka PPT-nya Pak Fauzi juga ya, itu ada R-nya harus dihubung secara seri. Paham? Nanti 500 ohmnya itu berfungsi di sini. Nah, 1 miliampere full scale-nya itu di sini fungsinya. Nah, yang jadi kunci itu ini 0,001 sama, coba lihat punyanya Junito. 0,01 sama 1. Nah, ini apa? Ini adalah ampere. Bentar ya. Sorry, istri saya barusan telepon. Bentar, saya telepon. Oke. Ngerti nggak? Sejauh ini ngerti nggak? Bingung apa tambah bingung? Nggak lah ya. Nih. Mana udah? Nah, ya. Yang jadi kunci tadi mana? Pertama 100 ohm, 1 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Nah, harusnya tadi itu kamu bukan target ya. Kamu buat range itu. Resistansi 100 ohm, 1 kilo ohm dan 100 kilo ohm. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm itu daerah mana? Daerah sini ya. Terus 100 ohm. 100 ohm itu 0,1. 0,1 malah lebih kecil. Untuk 1 kilo ohm untuk 100 ohm. Oh, ini ya udah ditulis nih sama siapa namanya? Sama Junito. Terus di sini ditulis untuk 100. Ini kamu nulisnya gimana, Junito? Kenapa kok nggak kamu tulis gini aja untuk 100 kilo ohm gitu loh? Iya, maaf. Iya. Saya aja yang baca sampai jungkir balik.
Ya. Nah, yang perlu dilihat adalah perbandingannya. Tadi mana? Yang gampang. Sorry. Untuk mengukur 100 kilo ohm dipakailah 100 kilo ohm dibagi 100 kilo ohm sehingga ukurannya adalah 1 ampere. Ya. Nah, ini dari mana? Oh. Oh, gini. Kalau 100 ohmnya itu ya, itu kalian lihat skalanya itu berapa. Misalnya begini, kamu mendesain sebuah ohmmeter ya. Full scale-nya itu adalah 100 kilo ohm ya. Jadi kita ngomongnya itu perbandingan. Perbandingannya itu ada full scale, ada half scale, ada 3/4 scale, ada setengah scale, terserah. Ya. Jadi misalnya nih, ini soalmu ada yang kurang kayaknya ya. Seratus ohm, 1 kilo ohm, dan 100 kilo ohm. Nah, ya, kalau full scale, ya full scale itu artinya kan dari 0 sampai 100 kilo ohm. Nangkep nggak? Kamu jangan ngeliat ini ya, jangan ngeliat ini. Untuk mendapatkan tadi perbandingan yang Junito itu bingung itu dari sini. Jadi ini 100 ohm, 1 kilo ohm, dan 100 kilo ohm itu kamu ini mendesain ya, akan mendesain sebuah apa namanya? Ohmmeter. Nah, ohmmeter ini full scale-nya berapa? Nah, kalau yang Junito full scale-nya itu dia desain 100 kilo ohm untuk menghitung nilai 100 kilo ohm. Nangkap nggak maksud saya? Jadi kalau misalnya kamu buat skala 0 sampai 100 kilo ohm. Nah, kan ini kamu mendesain toh. Kalau mendesain itu kan terserah kamu ya, terserah kalian, ya kan? Kalau misalnya saya tulis 1000 kilo ohm boleh Pak, boleh, nggak ada masalah. Nangkep nggak? Nangkep nggak maksud saya? Nah, ini kan kamu akan mendesain, oke, kita akan mendesain 100 kilo ohm maksimal. Nah, sehingga nanti ada yang namanya perbandingan. Jadi perbandingannya gimana? Misalnya 100 ohm, ini kalau dibandingkan dengan 100 kilo ohm itu berapa kalinya? Atau seper berapa kalinya? Artinya kalau 100 dibagi 100 kilo ohm. Ini berapa kalinya? Seper 1000. Nangkep nggak maksud saya? Kalau misalnya Pak, kalau misalnya saya mau mendesain 10 mega ohm, apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Artinya nanti 100 ohm ini, 100 ohm ya, itu seperberapanya 10 mega ohm. Artinya 100 dibagi 10 mega ohm. Berapa Pak? Ya nanti kalian coret-coret aja sendiri nilainya. Ya, 110 mega ohm itu kali berapa? Halo, 10 mega ohm itu 10 kali pangkat berapa? Hah? Nambah. Nah, kalau misalnya saya nulis ini 100, ini kalinya 10 pangkat berapa? 5 Pak. 5. Pintar. Saya kayak ngajar anak TK aja. Ini dicoret, kemudian ini dicoret. Artinya 1/10 pangkat 5. Paham? Kalau maksimalnya adalah 10 mega ohm. Nangkep nggak? Sampai sini nangkep nggak? Ada yang masih bingung? Hah? Ada yang masih bingung nggak? Silakan. Coba resen, yang masih bingung resen. Ada yang mau ditanyakan nggak? Masih bingung nggak sampai ini? Halo guys, ini ada lagi.
Halo guys, bingung nggak? Ini kalau nggak ada yang jawab, saya anggap nggak bingung loh ya. Masih bingung nggak untuk ohmmeter ini? Untuk saya sudah tidak, Pak. Nabil Irsyad nggak bingung tuh. Cuma satu orang dari satu angkatan 100-an, cuman yang datang 94, tapi yang nggak bingung cuma satu. Yang lain gimana ini? Kalau yang masih bingung coba resen. Kalau nggak mau ngomong resen aja wis. Lagian tinggal ngomong loh. Nggak ada yang bingung? Sudah jelas, Pak. Oke, clear ya. Nah, kalau mendesain sebuah ampere meter, kalian itu harus menentukan sendiri nilai maksimumnya berapa. Ya, tentukan sendiri nilai maksimumnya berapa. Kalau yang Junito itu nilai maksimumnya adalah 100 kilo ohm. Ya, nih, dia nilainya 100 kilo ohm. Sehingga kalau misalnya dia akan mendesain sebuah ohmmeter yang nilainya adalah 100 ohm, dibutuhkan berapa? Nah, perbandingannya adalah 100 ohm itu ada berapa kalinya 100 kilo ohm. 100 kilo ohm itu artinya 100 dikali 10 pangkat berapa? 3, Pak. Pangkat berapa? 3, Pak. Pangkat 3. Pinter. Nah, 100 dicoret artinya 1 per 10 pangkat 3 ya. Ohm atau 10 mili ohm ya. Nah, makanya dia di sini adalah 0,01. 0,01 itu 0,01 atau berapa? 10 pangkat minus 3. Paham ya? Dikalikan 1. 1 ini di mana? Ini diketahui di soal. Cuma satuannya ini dia mili ampere. Dia Junito nggak ditulis. Ya, sehingga nilainya adalah 1 mikro ampere maksimal nilai pengaliannya. Udah ya, nangkep ya. Nah, setelah itu dihitunglah nilai R total. R total adalah 9 volt yang diketahui dibagi 1 mikroampere. 1 mikroampernya dapat dari mana? Dari sini. Sehingga R total adalah 900 kilo ohm. Nah, 900 kilo ohm dikurangi 500 ohm. 500 ohm dapat dari mana? Ini diketahui juga di soal. 500 ohm. Jadi ini diketahui, ini diketahui. Nah, ini juga sebenarnya diketahui. Nah, ini nih, ini diketahui. Ya. Itu untuk 1. Nah, yang kedua, coba next. Yang kedua, dia akan mengukur 1 kilo ohm, akan mendesain sebuah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm 1 kali 10 pangkat berapa? Halo? Pangkat 3, Pak. 10 pangkat 3. Ini pangkat 3. Ini pangkat 3. Ya, pangkat 3-nya coret-coret, ya kan? Hasilnya berapa? 1/100 atau 0,01 dikalikan 1 miliampere. Hingga hasilnya adalah 10 mikroampere. Nah, dan seterusnya. 900 kilo ohm dikurangi 500 ohm. Ini dari mana? Diketahui. Nah, nanti kalau udah selesai, kalian buat seperti yang gambar di bawah. Paham nggak? Ohmmeter. Paham, Pak. Sebenarnya ini pertemuan terakhir, cuman ada pertemuan yang kita geser belum diganti kan ya. Nanti kita cari penggantinya deh. Sembari saya jelaskan osiloskop. Saya belum menjelaskan osiloskop. Ini harusnya materi saya tuh hari ini osiloskop. Ini saya hanya mereview. Dilala kok review ya banyak yang nggak ngerti. Makanya biar kalian ngerti dulu. Nah, kalau misalnya nanti tugasnya adalah desainlah gitu ya. Nah, desainlah, udah jelas desainlah. Harusnya ya di anggapan saya pribadi ya, kalau ada 100 anak itu harusnya berbeda satu dengan yang lain. Harusnya berbeda. Kalau mungkin kalau bilang
Enggak Pak, kan kemungkinan besar ada yang sama Pak. Impossible ada yang sama. Kenapa? Karena ya misalnya ini ya, si Junito dia menggunakan nilai maksimalnya adalah 100 kilo ohm. Nah, mungkin Nabil menggunakan 50 kilo ohm. Boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Menggunakan 30 mega ohm. Boleh. Ya nggak apa-apa, boleh. Namanya kan mendesain kan. Nah, akan jadi pertanyaan kalau misalnya jawabannya Nabil adalah sama dengan misalnya punya Abdurrahman, misalnya. Plek, nggak ada yang beda. Nah, jadi saya tanya gitu loh, ini ngerjainnya kebetulan sama atau memang sengaja dalam satu ruangan yang sama, atau dalam Zoom yang sama, atau dalam grup WA yang sama, atau dalam chattingan yang sama. Nah, itu akan menjadi aneh. Karena kalau desain lah gitu, ya namanya desain. Sekarang coba gini, coba Rek, saya buatkan kotak, gambar kotak. Saya yakin ada yang gambarnya kotak kecil, ada yang gambarnya besar. Kotak gimana Pak? Persegi panjang. Bisa. Gitu. Karena beda-beda tiap orang. Nah, akan jadi aneh kalau misalnya ya mesti ada yang sama kotak kecil gitu. Tapi saya yakin ukurannya kalau inci per incinya jelas berbeda. Ini misalnya. Ada yang gambarnya gini, ada yang gambarnya dari kanan ke kiri. Saya yakin seperti itu. Nah, ini akan berbeda. Ini kan beda kan. Empat orang anak yang berbeda. Nangkap maksud saya? Halo guys. Nangkep Pak. Iya, Pak. Ya. Ada yang bertanyakan nggak sejauh ini? Ini sebenarnya soal review. Materi saya masih belum saya jelaskan malah tentang apa namanya? Osiloskop. Nanti deh kita tambahin ya. Apa? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah jelas? Udah mau 2 jam nih. Dari saya sudah jelas, Pak. Ya wes. Udah ya, kalau udah jelas ya. Kita akhiri kelas hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri? Ayo. Udah clear. Izin bertanya Pak, berarti untuk materi osiloskop itu diganti di hari selanjutnya gitu Pak ya? Masih ada satu pertemuan lagi. Iya. Lagian kan kalian juga ketemu saya di mata kuliah rangkaian listrik toh? Iya Pak. Ya, ya udah. Yang ngajar juga saya kok itu rangkaian listrik sama Bu Duki. Jadi kalau misalnya mau saya isi pengukuran nggak apa kan? Iya Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sekarang minggu ke berapa? Ada yang nggak? Ke-9, Pak. Minggu ke-10. 10 Pak. 10 Pak. Pak. Ya wes. Saya nggak apa-apa sih. Saya nggak ada masalah. Kamu ngurangin minggu juga nggak masalah. Yang penting nanti kalau udah waktunya ujian ya ujian aja. Oh, minggu depan masih ada pengukuran ya 2 kali ya? Atau hari ini terakhir? Oh, besok ya? Besok masih ada ya? Besok masih ada nih. Besok masih ada 1 kali ya?
Harusnya sih ujian, artinya kurang ujiannya. Gampang deh, nanti bisa saya atur lagi lah. Oh, hari Senin masih ada ya? Masih ada ya? Cuma bentrok ya dengan kewarganegaraan? Enggak? Halo, halo? Senin masih ada ya pengukuran? Oke, nggak apa-apa. Nanti sembari let's see lah. Kalau nggak hari Senin kita pakai ujian, atau kalau nggak ya kita atur lagi lah. Gampang kalau cuma ngatur waktu ini ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya. Tetap semangat. Sekali lagi saya review dari yang pagi tadi. Tolong kalian sudah mahasiswa dipakai pemikirannya, dipakai. Jangan yayo-yayo aja. Jangan gampang ditipu oleh kakak angkatannya. Kira-kira penting enggak? Kira-kira bermanfaat enggak untuk saya ke depannya? Ya kalau misalnya mata kuliah ini juga bagi kalian tidak bermanfaat, terus kalian lab, saya tidak ada masalah kalau itu ya. Karena kalian sudah dewasa ya. Jadi kalian nggak bermanfaat ya nggak apa-apa. Saya tidak akan marah. Fine, fine.